Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya M. Robianto. Saya adalah guru di SD Negeri Sumber Salak 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman terkait topik 2 kurikulum merdeka, platform mereka mengajar mengapa kurikulum berubah. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang di dalamnya mengandung keseluruhan pengalaman belajar murid, dari titik awal sampai titik akhir belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat juga harus tahu apa peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan, fungsi dari kurikulum itu sendiri adalah bagi pendidik untuk membantu dalam proses belajar murid. Perubahan kurikulum di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1947. Pada saat itu, kurikulum menyamakan sebagai rencana pelajaran dirumpi dalam rencana pelajaran terurai selanjutnya. Kurikulum terus berubah dan sampai saat ini, kita mengenal dan menerapkan kurikulum merdeka. Pertanyaannya, mengapa kurikulum berubah-ubah? Mengapa suatu kurikulum perlu berubah? Berikut ini alasannya. Yang pertama adalah, perkembangan zaman dari masa ke masa, tentunya banyak sekali penemuan baru dalam teknologi dan pembaruan, dalam berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum perlu diperbaharui, untuk memastikan bahwa siswa juga mempelajari sesuatu yang relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah, perubahan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap lulusan sekolah juga berubah. Seiring waktu, kurikulum perlu disesuaikan agar siswa dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Misalnya, dengan perkembangan teknologi dan otomatisasi. Kebutuhan akan keterampilan digital meningkat dan kurikulum harus mengakomodasi perubahan ini. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan siswa setiap generasi. Siswa memiliki kebutuhan dan gaya pembelajaran yang berbeda. Perubahan dalam kurikulum dapat mencoba mengakomodasi perbedaan individu dan memberikan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya pendekatan yang lebih berorientasi pada proyek kolaborasi atau pengalaman praktis dapat diperkenalkan untuk melibatkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peningkatan kualitas pembelajaran. Evaluasi terhadap kurikulum dan hasil pembelajaran siswa membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan. Perubahan dalam kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengadopsi metode dan strategi pembelajaran yang lebih efektif, menyesuaikan penilaian serta memperbaiki konten dan kurikulum yang ada. Lalu apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum? Yang harus guru lakukan adalah dengan melakukan adaptasi kurikulum. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sesuai dengan lingkungannya. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran, sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Perubahan kurikulum sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu guru hebat, sebagai kesimpulan dari materi mengapa kurikulum berubah adalah, kurikulum berubah secara dinamis dari waktu ke waktu, dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan, bahwa untuk membimbing kodrat atau citra peserta didik, maka kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, penduduk harus terus belajar mengikuti dan memahami tren kehidupan anak didik kita. Damn.